Gimana itu sampean baca itu? Makanya saya dengar baca apa ini. Sebagian dari kita nyuwun sewu, bahkan pimpinan kadang-kadang belum baca nyuwun sewu, saya percaya tapi kadang-kadang lupa. Maka begitu kita buka seperti sampaikan tadi, dia alinnya hampir akhir ya, mengantarkan warga Muhammadiyah ke surga Jannatul Naim. Kan luar biasa. Muhammadiyah itu mengantarkan kita pintu surga Jannatul Naim, nggak bayang-bayang loh itu. Maka kemudian alhamdulillah tadi diingatkan kewajiban kita kepada Allah, dan kita bermuhammadiyah dijanjikan surga Jannatul Naim. Muhammadiyah itu mengantarkan kita ke pintu surga Jannatul Naim. Ini sesuatu yang tidak bayang-bayang. Tapi indahnya Muhammadiyah tidak mengatakan, ini perlu diperhatikan, nek ramel Muhammadiyah kemudian masuk neraka, tidak itu loh. Tidak boleh ada kesombongan itu. Insya Allah kita masuk Muhammadiyah diantarkan ke surga Jannatul Naim. Tapi yang tidak Muhammadiyah, kita nggak usah memvonis. Kita bisa mengatakan, wah, lahum nar, bagi neraka, kita nggak usah seperti itu. Tetapi bagi kita warga Muhammadiyah, dengan mengikuti, mentaati ajaran-ajaran Muhammadiyah, itu adalah ajaran Islam, ajaran Rasulullah, insya Allah kita diantarkan ke pintu surga gerbang Jannatul Naim. Itu ada di Muqaddimah yang disusun oleh Ki Bagus Habibussumo 80 tahun yang lalu, kurang lebih pasca kemerdekaan. Jadi kemudian dikatakan di dalam anggaran dasar ini, di Muqaddimah itu, Muhammadiyah itu, maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapat diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatul Naim dengan keridhaan Allah yang Rahman dan Rahim. Masuknya saja dengan keridhaan Allah. Wonten surah apa Allah mempersilahkan kita masuk surga? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Yang mempersilakan kita itu dia yang memiliki surga. Nek sadar lebu istana presiden paling ini coba pengawal gitu. Dan paling kita yang satpam, bukan aja presiden dari sambil ngarep lawang bukan. Tapi Allah mempersilakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah wis ngendikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka kemudian alhamdulillah yang kedua tadi alhamdulillah diingatkan, alhamdulillah kedua insya Allah kita diantarkan ke surga Jannatul Naim kalau kita mengikuti tata aturan roh persyarikatan. Yang kemudian di bawahnya, adapun persyarikatan Muhammadiyah beranggaran sebagai berikut. Nah, itu yang kemudian aku nonton moco. Nek UD 45 yang dia apa? Berapa bab? UD 45 yang dulu ya, sekarang nggak apa saya. 78, 37 pasal, dua nomor aturan pelajaran dan nomor tambahan kan itu apa zaman saya P4 dia. Kalau anggaran dasar berapa bab? Buka minta. Jadi sebagai aktivis persyarikatan, maka dari penting kita punya menuju ini. Kenapa? Ini jalan menuju surga Jannatul Naim. Karena ini merupakan turunan istilah saya ya, dari Al-Quran Sunnah dirumuskan menjadi gerak organisasi yang ini tidak mungkin melanggar Quran dan Sunnah. Anggaran dasar terdiri dari 16 bab dan 42 pasal. Kalau dibaca tidak ya. Artinya jadi penting kita itu kadang-kadang bermuhammadiyah. Saya waktu jadi panitia muktamar dulu, jangan lupa mas sekretariat letakkan anggaran dasar di meja pimpinan.
Sehingga ketika pimpinan itu tidak nyusewu, oh ya pimpinan seorang mojo toh. Nah, jelas aturan ini pasal sekian dan enak. Nah, itu tadi mengapa kemudian saya matur surga Jannatun Naim itu sebagai kemudian diwujudkan keluarga persyarikatan. Ibu bapak yang sangat saya muliakan, sehingga Muhammadiyah itu mengantarkan manusia ke gerbang surga Jannatun Naim. Maka kenapa kemudian kita menjadi penting bermuhammadiyah itu? Sekarang bagaimana kita bermuhammadiyahnya tenanan, tidak sekedar ikut-ikutan, tapi dengan kesadaran untuk bermuhammadiyahnya. Aku melu Muhammadiyah bismillah tenanan. Saya waktu SLA ikut training pemuda Muhammadiyah materi ADART. Sejak saya mantap betul saya bermuhammadiyah. Setelah memahami ADART-nya itu. Kalau sekarang ada pimpinan pemuda Muhammadiyah kok ngono itu tombol ADART. Saya tanya tujuan pemuda Muhammadiyah apa? Ini yang kadang-kadang menjadikan kita tidak ngerti. Jadi kan kalau slogan pemuda Muhammadiyah kemarin kan menjadi pemuda negarawan. Terus tadi itu tujuannya pemuda itu ini cocok lah kalau itu. Padahal itu pemuda menjadi pemuda Islam yang baik itu. Ya negarawan boleh, tapi dasar jadi pemuda Islam itu harus jangan sampai dilupakan gitu. Maka kemudian karena ini yang mendasari langkah kita, itulah roh kita bermuhammadiyah. Karena kita mengikuti persyarikatan ini dengan penuh kesadaran, bukan sekedar ikut, tetapi apa? Rasa keterpanggilan. Karena apa? Saya pengen surga dan Muhammadiyah insya Allah mengantarkan kita ke sana. Ini jadi penting. Saya tadi pagi takziah. Ada yang kenal? Mas Suparno SAD atau Pak Suparno SAD. Usia 75 tahun, wartawan KN Senior. Menulis buku 4 tokoh Muhammadiyah, buku Pak R. Rumahnya di Soros Utan. Saya lama nggak ketemu, dulu waktu tahun 80-an diaktif betul ngawal Pak R kemanapun. Dan dia memberikan syiar Muhammadiyah luar biasa lewat tulisan-tulisannya. Tapi karena sudah usia lanjut, sebagian dari kita lupa. Maka tadi pagi saya bel PWN, tolong PWN memberi perhatian pada. Kan dalam dia agak aktif karena sudah semakin sepuh. Saya bel Pak Mukti juga memberitahu. Saya kontak Pak Din Samsudin juga karena dia menulis buku tentang Pak Din Samsudin. Artinya Muhammadiyah itu dan orang-orang seperti itu jangan dilupakan. Oh, wis aktif, ya ya sepuh dan loro. Nah inilah salah satu contoh bagaimana kita menghormati, menghargai para senior kita. Kadang di antara kita juga nggak ngerti memang zaman ini beda kan gitu. Tapi bukan berarti kemudian dilalah saya kan salah satu dari sekretaris PWN. Iya ya Pak Abdi, nanti PWN akan memberikan sesuatu apapun wujudnya pada keluarga sebagai penghormatan bahwa beliau ketika masa hidupnya menulis buku tentang Muhammadiyah. Nah, kemudian ibu bapak dan saudara sekalian, keterpanggilan kita bermuahnya karena kesadaran, maka menjadi penting memahami Muhammadiyah. Roh bermuhammadiyah adalah kesaksian, persetujuan dan kesanggupan kita bekerja atas dan sesuai kebenaran tujuan Muhammadiyah atau maksud dan tujuan Muhammadiyah sebagai sebuah harokah, sebagai sebuah gerakan. Ini menjadi penting. Kita itu setuju menyaksikan, memahami Muhammadiyah secara utuh. Sekali lagi secara utuh. Setuju bukan berarti kemudian kita nutup mata. Kalau pimpinannya mas-mas dalani minggu ini mas terus mengangkat kita berat, itu juga nggak salah. Itu karena kesadaran kita maneman Muhammadiyah itu. Cabang Muhammadiyah di Gamping ini dilalah ada sesuatu yang lali. Maka nanti kita bicara sifat Muhammadiyah. Itu menjadi sangat penting. Yang kedua, maka penguatan roh bermuhammadiyah ini merupakan upaya untuk menguatkan hidup berorganisasi. Sekali lagi, hidup berorganisasi. Karena Muhammadiyah itu organisasi, bukan sekedar paguyuban istilah saya. Ya.
Kadang kalau paguyuban diartikan secara itu sing penting kumpul, guyub rukun gayeng. Itu acara ketuasan sing penting guyub gayeng saya kan gitu. Tetapi itu organisasi. Ada pimpinan yang bertanggung jawab mengarahkan semua anggotanya ke surga Jannatul Naim. Itu pimpinan, dia akan jadi pimpinan itu punya amanah luar biasa. Maka salah seorang tokoh Muhammadiyah menulis memimpin itu menderita. Karena apa? Nanti di akhirat ditanya oleh Allah. Kowe iki dadi ketua Muhammadiyah le mimpin piye? Apa ngarahkan warganya ke surga Jannatul Naim kok wis neraka? Kasarnya berasman kok tenang sudah. Maka kalau sekarang rebutan jadi presiden, jadi gubernur, wali kota, pada ribut mengeluarkan dana, soalnya akhirat itu jangan sampai seperti ayat saya kalau ayatnya, tapi sampai mati berdoa, ya Allah hukumlah dia 2 kali lipat karena telah menyesatkan kami. Itu nggak sederhana jadi pimpinan itu. Maka kemudian dengan organisasi menuju gagasan dan karya yang lebih baik. Jadi kalau dari PCN Gamping punya kegiatan seperti Taman Surga, Rodotul Jannah luar biasa. Ya kita mungkin 1 jam di Rodotul Jannah, nanti hidup lagi di dunia biasa kan gitu. Tetapi sekarang kita refreshing, kita cas, kita berkuat iman dan takwa kita melalui pemahaman organisasi. Jadi bermuhammadiyah karena kita berislamnya pengen lebih baik kan itu. Kalau sampai bermuhammadiyah Islamnya lupa, itu sesuatu yang sangat-sangat disesali. Oleh karena itu Ibu Bapak yang berbahagia, maka bagaimanakah kita bisa mengenal Muhammadiyah? Maka nilai-nilai dasar Muhammadiyah itu harus kita pahami. Tadi disampaikan tentang muqaddimah agar besar Muhammadiyah. Disusul lagi bagus kawan-kawan agar kita ngerti cengkol hanya Muhammadiyah saya. Apa yang kita lakukan sehingga kita sampai surga Jannatul Naim. Maka dengan nilai dasar atau yang sering disebut dengan ideologi itu akan memperkuat pemahaman kita bermuhammadiyah. Bayangkan sekitar tahun 12, tahun 30, sekitar 20 tahun setelah Muhammadiyah berdiri, ketuanya Kiai Mas Mansur masih tanya pada umatnya, Mahwadin lah kuwi Muslim Muhammad dari Islam semua ditakuni aku mugi apa wonten bab berapa menika dari Mahwadin itu al-masailul khamsah, masalah 5. Kiai Mas itu bertanya agar Muhammad itu organisasi agama. Nek ra ditakoni Mahwadin agama itu apa? Sepenting Muhammadiyah salah. Yang penting Muhammadiyah itu organisasi yang berdasarkan ajaran Islam. Maka Kiai Mas Mansur tanya 5 pertanyaan. Oh, itu mendasar betul. Agamamu apa Islam aku bumi apa toh? Ini yang perlu kita pahami sehingga kita mantap beragama Islam. Di dalam Al-Masailul Khamsah yang ada di buku HPT itu tahun 30-an ketika Kiai Mas Mansur memimpin Muhammadiyah, Mahwadin agama itu apa? Secara definitif ada kan Bu. Agama adalah pelajaran yang dari Allah melalui Rasulnya yang diriwayatkan para malaikat kan itu. Kalau kita beragama konsekuensinya apa? Kemudian kita lagi mahwad dunia. Agama itu di dunia atau nanti di akhirat? Ya kita di dunia ini maka kita akan kemana dunia itu apa? Maka ditanya mahwad dunia. Dunia itu apa? Karena kita sekarang sudah di dunia. Seneng nggak seneng, sedih atau enggak, kita itu di dunia. Maka ditanya mahwad dunia. Dunia itu apa? Ya kita sekarang hidup dan nanti kita akan berakhir di dunia ini menuju alam hayat yang langgeng. Dan nanti kita akan bertanggung jawab. Maka waktu kita di dunia apa? Beribadah. Ibadah. Maka pertanyaan ketiga, mahwa ibadah.
Kiai Masmur menanyakan itu bukannya karena tidak tahu kan itu, tetapi untuk memantapkan kita beribadah kita gimana selama di dunia. Maka kita sadar agama itu apa, dunia itu apa, ibadah kita bagaimana. Karena ibadah itu di dunia, di akhirat nggak perlu ibadah lagi. Maka Kiai Masmur tanya, mau ibadah? Maka alhamdulillah di Muhammadiyah ibadah kita itu segala sesuatu yang dituntunkan Rasulullah SAW. Kan kita umat seperti itu. Kita sholat ono tuntunane to kuwi. Karena ibadah itu kalau tidak dituntunkan nggak boleh dikerjakan. Wah, makom terhadap sholat subuh itu cuma rakaat, sholat subuh kok rakaat. Kan itu kan salah. Karena ibadah itu ada ketentuan nas yang memang dari Allah melalui Rasulnya. Maka Kiai Masmur tanya betul bahwa ibadah agar jangan sampai ibadah kita keliru. Tadi makanya mawati, mahwa dunia, mahwa ibadah itu dipertanyakan. Kan sudah din, dunia, ibadah. Yang keempat, mahwa sabilillah. Apa itu sabilillah? Karena hidup di dunia kita bermuamalah dalam jalan Allah. Aku niatnya dari dokter, dari insinyur atau apa-apa itu sebagai sabilillah, jalan saya menuju Allah. Karena hidup kita perlu ma'isyah, perlu pendapatan untuk menyekres kehidupan kita, maka kemudian kita itu sabilillah kita. Ini juga harus dipahami betul. Saya sekolah supaya jalan saya menuju Allah itu lebih bagus. Saya sekolah supaya saya dalam beribadah lebih baik sebagai bentuk jalan kepada Allah. Sehingga ketika orang memahami, menyadari sabilillah, insya Allah itu penguatan roh kita. Apapun yang kita lakukan dalam kerangka persyarikatan, insya Allah kalau yang ibadah langsung kepada Allah, sabilillah ini sifatnya am kepada masyarakat. Yang kelima, apa itu qiyas? Karena apa? Tidak semua persoalan sekarang itu ada di zaman Rasulullah. Pak Imam ketika mau sholat, kan ada tuntunannya, mempersiapkan jamaah itu, nakasot dan sebagainya. Ditambah lagi yang membawa HP tolong di silent. Itu memangnya ada tuntunannya, HP di silent sama Rasulullah. Rasulullah belum ada HP. Tetapi karena zaman Rasulullah itu diminta kita bersiap sholat dengan baik, maka ketika salah satu gangguan sholat, istilah saya aja, HP tengah sholat muni dangdut nah itu kan ganggu. Makanya imam mengingatkan, Pak Imam belum tahu Rasulullah juga seperti itu. Itulah kias, mengkiaskan persoalannya utamanya sholat dengan baik. Maka hal-hal yang mengganggu sholat termasuk dering HP disilentkan, itu kan kias. Itu salah satu contoh kias. Kias yang besar banyak sekali. Karena masalah muamalah itu luar biasa berkembangnya. Rasulullah dulu naik waktu ibadah haji naik onta, sekarang kan naik pesawat kan gitu. Dan Rasulullah dari Madinah sampai ke Mekah berhari-hari, kita 12 jam, 10 jam sudah sampai Mekah. Bayangkan ketika Rasulullah dulu dari Madinah ambil mikot di Abyar Ali, itu sama kan? Kemudian sudah mikot, sudah ihram, berhari-hari naik onta, nginep di jalan, baru sampai Mekah. Sekarang kita mikotnya di Abyar Ali, naik kereta juga lebih cepat, latihannya berapa jam, naik bis sudah paling 10 jam, sudah sampai Mekah. Bedanya apa? Nek biyen ora rame, saya coba. Tapi waktunya lebih singkat, itu sah. Apa kita harus naik onta, naik pesawat dan sebagainya? Inilah kias. Jadi hal-hal yang kiaskan zaman Rasulullah kan persoalannya. Maka kemudian yang penting kita berangkat ke tanah suci. Kalau dulu Rasulullah naik onta, sekarang kita naik pesawat nggak masalah. Kiasnya itu kendaraan. Makanya ketika Allah memberitakan wa'adzin fi nasi bil hajj, seluruh amal sudah, maka mereka akan datang dengan segala macam cara kan itu.
naik unta yang kurus untuk menunjukkan yang sulit juga banyak. Cuman kalau mau naik sepeda, kan ada yang naik sepeda, cuma sampai sana sangat tidak bisa ibadi hasil tidak. Kalau nggak punya visa haji, bukan ditolak. Makanya kemarin yang ibadah haji kan nggak pernah ada cerita dia hasil tidak. Maka sampai cerita sampai, tapi apakah dia bisa naik haji? Oh, alam saya nggak tahu, nggak pernah ada cerita itu. Maka ada teman, oh sesuatu makan, oh sudah. Wes tekan pondok wes sering ibadah haji karena apa? Visanya bukan visa haji. Kan sekarang aturannya ketat. Zaman Rasulullah mau visa barang loh. Saya ini kalau jutaan kayak gitu ya repot ya diatur, itulah kias gitu. Kan ketertiban jamaah itu udah sangat penting. Zaman Rasulullah ngedikos persamina watok kan. Sekarang yang datang jutaan orang kalau tidak didaftar dengan baik repot. Itulah yang maka dari syamatur mahwa kias, itulah 5 hal roh jiwa kita. Itu pada tahun 30-an. Tahun 45 setelah kemerdekaan, Muhammadiyah itu luar biasa. Setelah merdeka, suasananya beda. Ada istilah euforia. Wah merdeka. Nek merdeka itu ngopo wis go. Maka Muhammadiyah menyusun mukadimah tadi sehingga terjadi tiga demikian, maka nilai-nilai Muhammadiyah kalau tahun 45 itu mukadimah, tahun 59 adalah 50 bapak-bapak yang menyusun mungkin sebaya satu di atas masih ingat. Tahun 60 Masyumi dibubarkan dan sebagainya, maka Muhammadiyah menyusun kepribadian Muhammadiyah. Luar biasa pribadi Muhammadiyah menunjukkan bagaimana kita bermuhammadiyah. Termasuk 10 sifat Muhammadiyah mengoreksi dengan bijaksana ke dalam dan keluar. Pimpinan keliru, Pak ampun ngoten. Tapi bijaksana orang nyunyuk ketuanya bukan Indonesia jelas saya. Jadi setelah tahun 65 terjadi PKI, gitu, pemberontakan PKI, suasana goncang lagi. Masuk Orde Baru mau menerbitkan apa? MKCH, Mata Keyakinan dan Cita-Cita. Itu menunjukkan nilai Muhammadiyah. Ini loh roh Muhammadiyah. MKCH itu awalnya apa? Islam adalah dikenalkan lagi Islam. Masuk masa Orde Baru dengan segala dinamikanya. Tahun 98 reformasi, wah suasana beda lagi. Muhammadiyah cerdas. Segera disusun utama Jakarta PHIWM. Saya tuh kalau matur PHIWM itu apa ya? Saya merasa betul-betul tanggung jawab. Jadi 3 bulan sebelum tamat Jakarta saya diajak oleh Pak Aida Nasir. Mas Budi besok ikut pertemuan di Malang. Sampai di Malang bagi tugas. Kan PHIWM ada hidup pribadi, hidup keluarga, hidup amal usaha. Mas Budi sampeyan nyusun PHI bagian kehidupan amal usaha Muhammadiyah. Aku ngerti apa, tapi Pak Haidar memang orang pinter. Iki bahan-bahan but, saya beri beberapa buku. Jadi saya ikut konsep PHIWM itu, kemudian dirapatkan dibawa ke Jakarta untuk diputuskan di Muktamar tahun 2000. Pulang, saya itu ditanya oleh seorang ibu, Aisyah, oh Mas Budi, alhamdulillah Muhammad yang punya PHIWM. Wah, lega tenan udah semua. Insya Allah Muhammad adalah yang rapi. Saya, ya matur alhamdulillah belum musuh. Tapi pemahaman beliau jauh lebih kuat dari saya. Alhamdulillah dengan PHI ini kita akan menjalankan warga modern dalam aspeknya macam-macam. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, amal usaha, politik, seni, ada semuanya di PHIWM. Nah, inilah yang saya matur, bagaimana Muhammadiyah kita perlu menguatkan ruh kita. Makanya tadi saya matur, sesekali kita buka timbangan besar, nanti sampai rumah buka HPT, cari Almas, Ayo Komsa, nanti cari kepribadian 10 sifat Muhammadiyah. Kalau itu Bapak ragu, buka di HP, browsing 10 sifat Muhammadiyah akan muncul itu roh Muhammadiyah. Karena itu Pak El kalau menjelaskan itu luar biasa. Nanti kemudian sampai MKCH dan belum lagi nanti di 2022 kemarin tamat apa? Risalah Islam berkemajuan.
model-model berkemajuan barat. Sejak zaman Kiai Dahlan sudah ada kata kemajuan. Karena Kiai Dahlan juga menginginkan warga Muhammadiyah itu Islamnya Islam yang berkemajuan. Maka yang saya matur, bagaimana kita menguatkan roh bermuhammadiyah agar kita sampai bareng-bareng di surga Jannatul Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.